Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, izin bertanya tentang warisan Buya. Mohon maaf. Warisan yang ada tinggal kamar dan kontrakan Buya. Nah, ini ada omongan dari orang tua yang udah almarhum, kalau bisa jangan dijual karena untuk kontrakan ini biayanya untuk nanti acara sodakoh dan haul Buya. Dan kami sebagai anak bagaimana Buya? Kebetulan anak-anak sudah dibagikan semua masalah warisan Buya. Atas jawaban Buya banyak terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua peninggalan orang tua itu orang tua sudah tidak punya lagi. Orang kalau sudah meninggal nggak punya ikatan apapun dengan dunia. Semuanya milik ahli waris. Bahkan tolong ini jangan salah, yang biasa ngadakan tahlilan dan selamatan. Haram, langsung tutup poin. Anda mengadakan selamatan, nyembelih apapun, sedekah dari harta peninggalan. Karena harta peninggalan milik bersama sudah. Kecuali ada keridhaan dari semuanya berusaha. Saudara cuma 4, ahli warisnya cuma 4. Lalu mengatakan ridho, boleh diambil kambing, sapi dan sebagainya, tidak boleh. Kalau tidak, nggak boleh Anda mengambil sepeser pun dari harta peninggalan. Sebab harta peninggalan sekali lagi belum dibagi, semua ada namanya. Namaan anggota keluarga lengkap di situ. Pulpen yang kita ambil namanya Ahmad, Ali, Z semuanya. Kalau Anda colong, dosa. Anda mengambil haknya orang lain. Nah, ini adalah harta waris. Semuanya milik keturunan, milik ahli warisnya. Makanya, mumpung masih hidup, apa yang Anda berikan untuk Allah. Jangan nunggu, jangan bebani anak-anak. Sebagian orang, tolong, sebagian orang. Ini mau berbuat baik, nyiksa anak. Begini, nak aku wasiat nanti nak ya. Kalau aku meninggal, tolong tanah yang di sana jual dan berikan ke masjid atau pondok. Setelah bapaknya meninggal, mau dijual, ditawarkan 5 miliar, stres dia. 5 miliar. Akhirnya bingung, pura-pura lupa dan sebagainya, dimakan oleh sang anak sendiri. Kalau mau sedekah hari ini sudah, jangan nunggu nanti, wasiat. Nah, ini bahaya. Anaknya berat, beban dia. 5 miliar, 1 miliar, ratusan juta aja kelenger ya. Jadi mengajari anaknya jahat pada akhirnya. Tapi bagi seorang anak, jika orang tuanya terlanjur berwasiat semacam itu, asalkan memenuhi syarat wasiat kan tidak boleh ke ahli waris. Kalau ahli waris harus 1/3 dengan sesuai persetujuan. Atau di luar tidak melebihi dari 1/3. Selagi yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 hartanya, maka setuju atau enggak setuju ahli waris harus mengeluarkan. Ini pembahasan tentang wasiat. Nah, apa yang di kontraan jika milik orang tua yang telah meninggal dunia dan harus diwaris, maka itu milik bersama. Kalau pesennya dulu, tolong jangan dijual satu untuk sedekah warisan. Nah, kecuali memang orang tua itu memang mewasiatkan bahwa ini untuk sedekah. Dan dia ngomong sebelum dia meninggal. Jadi rumah ini, kontrakan ini adalah aku jadikan sedekah untuk aku. Jadi sepanjang, pokoknya ini manfaatnya ini. Jadi bukan milik anak, jika diucapkan sebelum meninggal. Dan jika itu bentuknya wasiat sah dengan catatan harta itu tidak lebih dari 1/3. Tidak lebih dari 1/3. Misalnya dia punya rumah, sepertinya itu nggak sampai 1/3. Kalau memang betul itu wasiat dari ibunya, tolong itu jangan, itu buat sedekah. Sedekah untuk fakir miskin, tapi jangan dijual, sedekah saja sampai kapanpun. Itu untuk saya, kalau saya selamatan dan sebagainya, seperti itu. Kalau memang dipesankan semacam itu, bagi bukan milik anak lagi. Sebab sudah diberikan, hanya sedekah jihahnya, atau yang menerimanya adalah bebas siapa saja. Tapi jika tidak, boleh saja itu nanti menjadi kesepakatan keluarga ahli waris semuanya. Ini lebih indah kalau memang itu haknya ahli waris. Orang tua tidak berwasiat apa-apa. Yang seharusnya rumah kontrakan itu adalah milik ahli waris, ternyata dengan kelegaan ahli waris. Kemudian mereka sudah ikrar saja, langsung hari ini katakan bahwasanya
kontrakan ini sudah kita berikan kembali kepada untuk sedekah. Berarti sudah bersepakat dari keluarga semuanya menjadikan rumah kontrakan ini bukan milik mereka. Untuk apa? Untuk ibu, untuk sedekah ke ibu, disewakan hasilnya untuk ibu terus sampai kapanpun. Dan tidak diwaris setelah itu. Tidak boleh waris oleh anaknya. Nah ini seperti itu harus ada kesepakatan. Sebab harta Anda itu, Anda sebagai seorang anak, nggak boleh dipaksa. Kamu selamatan buat ibumu, nggak boleh. Biarpun orangnya triliunan, kamu selamatan, masa nggak selamatan ibu? Selamatan, keluarkan duit 500.000, nggak boleh. Cuman kalau sampai harus dipaksa, keterlaluan tuh anak durhaka banget tuh sama ayahnya. 500.000 aja mau keluar. Ini permasalahan, tapi nggak boleh kita maksa. Wong bersedekah nggak wajib kok bagi dia. Cuman keterlaluan kalau anaknya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi itu nanti oleh keluarga semuanya diserahkan untuk sedekah atau diberikan kepada jalan kebaikan untuk kontrakannya dipakai untuk selamatan, untuk sedekah ibunya sah-sah saja. Artinya begini seolah-olah, ini harta aku berikan kepada kebaikan, masih kebaikan untuk fakir miskin dan sebagainya, cuman aku rawat, keluarga yang ngerawat. Sehingga kontrakan ini terus berjalan sampai kapanpun hasilnya adalah untuk orang tua. Atau suatu ketika boleh dijual tapi dikembalikan pada orang tua. Misalnya apa? Dijual kontrakan ini, lalu uangnya diberikan ke pesantren atau masjid, selesai. Tapi selagi belum diikrarkan begitu, nggak bisa dong. Harus persetujuan dari semua anaknya, karena itu milik mereka semuanya. Ini, dan harus hati-hati dalam melakukan kebaikan ya. Sebab kadang hawa nafsu. Mentang-mentang ibunya meninggal dunia langsung main sembelih kerbau. Kerbauannya ada 3, disembelih hari ke-7, sembelih hari ke-40. Padahal itu milik ahli waris. Yang kaya iya enteng, tapi yang melarat ngenes. Ya Allah, kerbauku disembelih lagi. Kerbauku disembelih lagi, hati-hati. Tolong urusan-urusan begini harus dengan ilmu. Berbuat baik tanpa ilmu itu bahaya. Bisa dolim, seolah-olah berbuat dolim baik, ternyata melakukan sebuah kedoliman. Allah a'lam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.